Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. Masih ta'rif bil kitab, pengenalan dengan kitab tersebut, yaitu kitab Maqasid Hal, sampai amma ba'd. Fa inna min ahammil muhimmat fi dinillahi ta'lim al-kitab al-aziz wa sunnatil gharra wa ahkam syari'atil mutahharah wa nashril qayyim wa makarimil akhlaq. Fa inna min ahamil muhimmat, maka sesungguhnya di antara yang paling penting di dalam banyaknya hal yang penting fi dinillahi, di dalam agamanya Allah, apa yang pertama yaitu ta'lim al-kitabil aziz, mengajarkan Al-Quran. Karena itu ada sebuah kaidah yang mengatakan dari yang penting. Tapi terkadang banyak orang mendahulukan yang penting dari yang lebih penting. Mendahulukan yang lebih bagus dari yang bagus. Walaupun ada kalanya mengerjakan yang penting atau yang bagus dari yang lebih penting atau lebih bagus atau lebih afdol. Seperti contohnya ramyu jamratil aqabah, melempar jamratul aqabah. Waktunya masuk mulai apa? Muntasifil lail, pertengahan malam. Malam hari raya atau muntasif fi lailatin nahar. Afdalnya waktu zawal. Kan gitu ya. Afdalnya waktu zawal. Tapi kalau kita mau menjalankan yang afdal dalam hal tersebut, itu lebih rawan untuk tidak sahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui dalam ilmu fikih, melempar jamratul aqabah itu dari satu arah, kemudian batu harus masuk. Lah, posisi dengan banyaknya orang, untuk masuk, kalau kita melakukan di waktu yang afdol, untuk masuk dengan banyaknya orang, sedangkan lobangnya nggak kelihatan, itu rawan. Sehingga lebih baik mana di situ? Lebih baik kita melakukan yang enggak afdol daripada yang kita memaksakan yang afdol akhirnya tidak sah. Ada kalanya itu. Ya, ada kalanya melakukan yang saleh, yang muhim, ya, atau lebih baik, lebih utama dari melakukan yang aham, aslah, atau yang afdol. Ada kalanya. Tapi utamanya memang harus melakukan yang paling penting. Nah, kalau memang melakukan yang paling penting itu dapat dilaksanakan dengan sempurna dengan baik. Nah, lah yang paling penting dalam agama ini pertama adalah apa? Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kunci utama.
Kita nggak akan nahwu dan yang lain sebagainya kalau kita kurang mengerti, kurang bisa membaca Al-Quran. Kesulitan dia. Bagaimana dia akan mempelajari kitab-kitab sedangkan ia tidak memahami atau tidak mengerti huruf hijaiyah. Tidak lain sebagainya. Dia akan kesulitan. Karena itu yang paling utama pertama yaitu mengajarkan dan mempelajari Al-Quran. Sehingga dijadikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu menjadi yang terbaik. Baiknya kalian atau yang paling baik di antara kalian yaitu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa kok Al-Quran? Karena Al-Quran pedoman bagi seluruh umat manusia khususnya al-muslimun al-mu'minun. Kitab yang diturunkan oleh Allah untuk diimani oleh manusia. Di dalamnya panduan, bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi semua orang. Akan tetapi ada yang dikhususkan untuk benar-benar memahami, mempelajari, menjalankan panbil. Ada panduannya. Kendaraan ini berjalan berapa, kemudian yang naik di atasnya maksimal ukuran berat badannya sekian. Itu panduan. Siapa aja boleh mempelajarinya, memahami panduan tersebut. Yang punya motor ataupun yang nggak punya motor. Tapi yang lebih khusus, faham gunanya agar motor yang dimiliki dalam waktu yang lama dan tidak ada kerusakan dalam spare partnya, ya, spare part. Ya, kalau nggak memahami, ya terjadilah kerusakan-kerusakan. Sama dengan kita beragama Islam, beriman, kalau kita kurang memahami Al-Quran, akan ada kerusakan dalam agama kita sendiri. Akan ada banyak luka-luka dalam agama kita. Kenapa nggak mempelajari? Sehingga dia akan meninggalkan yang wajib, menjalankan yang dilarang, yang dianjurkan untuk dilakukan malah justru ditinggalkan, yang dianjurkan untuk ditinggalkan malah dikerjakan, dan yang lain sebagainya. Akhirnya apa? Kehancuran ia miliki. Kehancuran bukan dalam fisiknya, Allah Ta'ala. Nah, karena itu wajib yang paling penting utama itu mempelajari Al-Quran. Apalagi Al-Quran dijadikan oleh Rasul SAW penyelamat yang paling utama di zaman yang penuh dengan fitnah. Menurut perbedaan yang ada dalam ahli tafsir mengenai wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bihablillah, tali. Diperintahkan oleh Allah langsung jangan dilepas. Wala tafarraqu, jangan dilepas. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Kita perhatikan kehidupan kita sekarang. Kita yang mungkin mempelajari tapi tidak menjalankan sesuai panduan yang ada. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kesulitan ini, kesulitan itu, masalah ini, masalah itu terjadi. Kenapa? Panduan ada, kita abaikan. Walaupun kita mempelajarinya. Nah, tapi kalau kita menjalankan, insya Allah nggak akan ada. Kerusakan terjadi di mana-mana. Orang baru menyadari firman-Nya Allah. Ya, baru menyadari.
Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Padahal ayat ini sudah ada dari kapan? Dari sejak dahulu sudah, zamannya Nabi. Zamannya Nabi. Lah kalau kita ingin rukun, ingin tentram, ingin bahagia, Allah sudah memberikan solusinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama' wal ard. Jika mereka beriman, bertakwa, pasti akan aku bukakan kepada mereka, untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Nah, kalau dibukakan oleh Allah, apakah ada misalnya kekeringan? Apakah ada masalah ini, masalah itu? Rukun adem ayem. Rukun adem ayem, hidupnya semuanya enak. Tapi apa? Lau annahum amanu wattaqau. Kalau, jika akan dibukakan oleh Allah. Nah, akan tetapi panduan tersebut nggak berjalan dalam kehidupan kita. Kesulitan terjadi, kesusahan terjadi, malah justru kita bukan malah menelaah, mencari dari Al-Quran, lari dari Al-Quran. Akhirnya larinya kemana? Dukun, dan yang lain sebagainya. Mengajarkan, memahamkan, menjelaskan Al-Quran. Yang kedua, wasunnatil gharra. Wasunnatil gharra. Wasunnatil gharra. Mengajarkan pula hadis-hadisnya Nabi. Di situ dijelaskan adab, dijelaskan akhlak, anjuran-anjuran, gampang, lebih mudah difahami, lebih mudah dicerna oleh orang-orang yang sekali mendengarkan. Nah, karena kalau Al-Quran perlu keilmuan yang sangat luas. Tapi kalau hadis, walaupun keilmuannya tidak sebegitu luas, dia bisa memahami. Nah, lebih mudah. Nah, karena apa? Bahasa manusia lah. Kasarannya seperti itu, bahasa manusia. Kalau itu kan bahasanya Allah sudah, kalamullah. Al-Quran kalamullah. Kita perlu mempelajari dengan berbagai macam keilmuan yang kita miliki, baru kita bisa mendapatkan. Tapi kalau hadis sekali disebutkan oleh ustadz, oleh kiai, oleh ulama, insya Allah kita lebih cepat memahami. Karena hadisnya Nabi ini juga menjelaskan apa yang ada dalam ayat Al-Quran. Nah, menjelaskan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Dan ini tidak bisa dipisah. Karena itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Nggak bisa hadis tok tanpa Al-Quran. Al-Quran tok tanpa hadis. Nggak bisa. Bersambung. Itu duet. Serasi. Pasangan yang serasi. Nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui. Ada di dalam ayat Al-Quran menjelaskan global. Tapi dijelaskan secara terperinci di hadisnya Rasulullah. Aqimus shalah. Dijelaskan bagian dari sholat. Warka'u ma'ar raki'in, wasjud waqtarib, dan yang lain sebagainya. Tapi tata cara penuh disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Sholli, kemudian baca ayat Al-Quran, kemudian rukuklah. Kayaknya dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dan memberikan kabar gembira bagi siapapun yang hafal. Kemudian dia menyampaikan apa yang didoakan, apa kabar gembira yang diberikan. Dan Nabi tidak mengatakan yang banyak, yang besar enggak, hanya 40 hadis. Hadisnya banyak, bisa kita dapatkan di dalam Arba'in Nawawiyah dan lain sebagainya. 40 hadis. Kita hafalkan,
kita sampaikan kepada yang lainnya. Didoakan oleh Rasulullah apa? Naddarallahu imra'an. Allah akan berikan cahaya. Allah akan berikan cahaya. Mendengarkan ucapanku, yaitu sabdaku, ya, diperhatikan, dipahami, kemudian apa? Disampaikan sesuai, tidak mengurangi, tidak menambahi. Tidak mengurangi, tidak menambahi. Didoakan sama Nabi. Dan itu kabar gembira. Cahaya kita dapatkan. Dan kita butuh cahaya. Kita ini butuh cahaya. Mungkin kita sekarang hidup di atas dunia nggak merasa membutuhkannya. Tapi di saat-saat tertentu, cahaya itu ketika kita miliki, akhirnya kita selamat. Memang cahayanya nggak seperti lampu. Kita nyalakan, cahayanya menerangi ini. Cahayanya nggak terang, nggak kelihatan cahayanya. Tapi sewaktu kita mendapatkan jalan buntu, cahaya tersebut akan menyinari dan memberikan kita jalannya. Seperti firman-Nya Allah, orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah. Yaj'allahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Dan nur cahaya itu seperti itu. Ketika kita tidak memiliki jalan buntu, cahaya tersebut akan menyinari, akhirnya kita menemukan jalannya. Bingung kita nih. Kemana? Di mana? Bagaimana? Pada waktu-waktu tertentu seperti itu. Apalagi misalnya guru kita meninggalkan kita. Karena meninggal dunia misalnya. Lah kemudian kita bisa nyampaikan. Tapi kalau enggak ada. Lah cahaya itu yang kita miliki. Dari mana? Dari apa yang sampaikan, kita ajarkan kepada yang lain. Allah akan memberikan cahaya di situ. Lah cahaya itu, ketika ada jalan buntu, cahaya muncul. Terang, kelihatan. Oh ya gini. Gak sempet dia berhenti, tersesat. Oh apalagi nanti di barzakh dan di akhirat. Karena kalau kita perhatikan, kita ini semuanya membutuhkan cahaya. Sehingga Al-Quran dijadikan nur. Hadisnya Rasulullah, Nabi Muhammad dijadikan nur. Ilmu, nur. Kan gitu ya, semuanya nur, cahaya. Lah kita membutuhkan itu. Lah apalagi ini doanya langsung dari Rasulullah. Doanya langsung. Nah, karena itu jadi akhirnya hadis yang kita dengarkan, hadis yang kita pelajari, hadis yang kita pahami, ketika kita hafalkan, kemudian kita sampaikan yang lain, itu janjinya Rasulullah dan itu kabar gembira dari Nabi untuk kita. Nah, di antara yang paling penting pula dalam agamanya Allah itu mempelajari, memahami hukum-hukum syariat yang suci. Halal, haram, mubah, makruh, syubhat, dan yang lain sebagainya. Atau sahih. Jadi kita bisa mengetahui yang halal dan haram. Halal wajib kita cari. Haram wajib kita hindari. Dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita jauhi. Kita hindari walaupun boleh kita mengambilnya, boleh kita memakainya, boleh kita memakannya atau meminumnya, tapi lebih baiknya, lebih bagusnya dihindari. Dak ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan yang kamu ragu. Yang syubhat berarti ini halal apa haram ya? Syubhat, wadia. Yang bagus, tinggalkan. Kerjakan, lakukan, ambil yang
Kamu yakin halalnya. Yakin halalnya, ambil. Kalau haram, jauhi. Jauhi. Seperti haram syubhat. Walaupun kalau dalam hukum fikih nggak masalah. Tapi bukan berarti nggak ada efek buruk syubhat untuk kehidupan kita. Sangat buruk. Lebih-lebih yang haram. Yang syubhat efeknya sangat buruk, apalagi yang haram. Ada cerita nih. Ada orang soleh. Dikenal. Bukan di kotanya. Bahkan luar kota. Banyak orang yang datang dari luar kota mendatanginya. Karena dikenal kesolehannya. Sehingga banyak orang datang ingin mengambil berkah. Datang. Rombongan dari satu daerah diajak oleh salah satu di rumah orang soleh tersebut. Tahu-tahu keluar sosok anak muda yang angkuh wajahnya, kemudian tidak menghiraukan siapapun yang ada di hadapannya atau di sekitarnya. Tahu-tahu keluar. Nah, kalau adab yang diajarkan Nabi itu kan kalau kita bertemu dengan orang, kita kenal ataupun tidak itu mengucapkan salam. Minimal itu nggak senyum, nggak ada akhlaknya, nggak ada adabnya, nggak ada sopan santunnya. Tahu-tahu. Heran ini. Yang mulia, orang yang baik kok seperti ini. Penasaran siapa anak ini. Masuk. Masuk bertemu dengan orang soleh tersebut. Karena penasaran, tanya. Dijawab sama orang soleh tadi itu. Itu adalah putraku. Tambah kaget dia. Tambah terkejut. Kenapa? Kok bisa beda jauh ini antara bapak dengan anak. Kita tahu goida ya. Pepatah itu. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ini adoy. Pohonnya di pondok ini. Buahnya ada di embongnya. Jalan raya. Kan tahu codot ya. Codot itu kalau mengambil dari buah, itu nggak mungkin jatuh dari mulutnya codot jauh, nggak mungkin. Padahal codot yang ngambil dia terbang. Tapi nggak mungkin jatuh dari mulutnya codot jauh dari pohonnya. Pasti dekat. Sekitarnya aja. Sekitarnya. Pohonnya di sini mungkin di sana dia jatuhnya. Tapi sekitar masih. Loh ini nggak beda jauh ini. Tambah kaget. Hanya kepingin tahu si Ustadz ini. Kok bisa jauh ini, perbedaannya ini kok bisa jauh. Ngelihat orang tuanya santun, akhlaknya luar biasa, menghormati orang, menghargai orang, dan yang lain sebagainya. Tanya, maaf, kok bisa berbeda jauh antara antum dengan anaknya antum? Akhirnya dijelaskan, makanan syubhat. Hasil makanan syubhat. Jadi aku pernah makan, lupa bertanya kepada pembantunya. Nah, biasanya kalau mau makan itu tanya, ini makanan dari mana? Jadi benar-benar makanan yang dimakan itu jelas. Dan ini lupa, karena mungkin waktu itu terburu-buru dan lapar, disediakan makan, langsung makan, lupa bertanya. Lah sempat setelah makan, itu berhubungan dengan istrinya. Setelah itu dia baru sadar, tanya. Setelah terjadi makan, sudah terjadi hubungan, baru tanya. Atau setelah beberapa hari baru tanya. Ternyata dari tetangganya, pekerjaannya itu syubhat. Pekerjaannya syubhat. Makanya kata Nabi apa? Jauhi, hindari yang syubhat. Diibaratkan oleh Rasulullah apa? Seperti mengembala di seberang jurang, samping jurang. Karena yar'ah haulal hima yushiku au yarta'afi. Orang yang makan syubhat
yang melakukan yang syubhat itu seperti pengembala mengembala di samping jurang. Tidak menutup kemungkinan salah satunya itu jatuh ke sama dengan yang syubhat. Syubhat ini sudah mepet haram. Karena itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk jauhi. Para sahabat itu yang halal aja masih disaring. Sayyidina Umar itu halal masih disaring lagi 70 kali baru diambil. Jadi nggak diambil semua yang halal. Kalau kita kan mumpung halal JKB. Kalau Sayyidina Umar enggak, halal itu masih dikurangi, diambil sebagian, selebihnya ditinggalkan. Nah, karena itu penting mempelajari. Kenapa? Karena halal wajib kita cari sesuai perintah, haram wajib kita hindari karena Allah melarang. Melarang kita, sudah dijelaskan hurimat alaikumul maitatu waddam walamul khinzir dan yang lain sebagainya. Lah, kalau kita nggak mempelajari nggak mungkin bisa tahu. Karena itu mengajarkan halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, ya, sahih dan fasad dan lain sebagainya itu adalah wajib, perlu, penting. Ya, itu yang paling penting. Kemudian wa nashril qayyim wa makarimil akhlaq bainal ummah. Yang keempat, setelah mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, hukum-hukum syariat, yaitu nashril qayyim, menyebarkan perkara-perkara yang istimewa. Menyebarkan perkara-perkara yang istimewa. Dan akhlak-akhlak yang mulia bainal ummah, di antara umat ini. Perkara-perkara yang mulia, yang istimewa, akhlak yang bagus, yang indah ini perlu kita sebar. Apalagi kerusakan, meninggalkan akhlak itu sudah menjadi makanan keseharian. Jangan kita lupa, mereka al-Yahud wa Nasara itu tidak akan pernah berhenti menjauhkan kita dari akhlak Nabi Muhammad. Tidak akan pernah berhenti membuat kita menjalankan apa yang mulia, yang istimewa dari apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Gak akan pernah berhenti. Karena itu tren dalam kehidupan. Tren dalam kehidupan itu dari tahun ke tahun itu berubah-ubah. Kenapa? Nah, kalau monoton itu aja, kita hanya meninggalkan, berpindah ke yang bagus. Dibuatlah berubah-ubah, tujuannya supaya kita nggak bosen dengan yang ini, pindah ke yang baru. Kita menjalankan apa yang mulia dari apa yang diajarkan Nabi Muhammad, justru malah menjauhkan kita. Menjauhkan kita. Sekarang jarang sesama muslim ketemu mengucapkan salam, jarang. Karena itu hal yang wajar kalau sekarang sesama muslim itu tukaran. Saling tidak cocok satu dengan yang lainnya. Wajar. Kenapa? Salam ditinggalkan. Padahal Nabi mengatakan apa? Di antara apa? Untuk bisa saling mencintai itu, resepnya apa yang dikasihkan oleh Nabi? Afshus salamah bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Tapi jarang sudah. Paling kalau kita ketemu, salamnya nggak ada sudah. Salamnya nggak ada. Lewat. Yang ada apa? Cuma dia mengucapkan permisi. Atau kalau dia orang Jawa misalnya, nun sewu. Kalau Madura apa? Hah? Amit. Hah? Amit itu salamnya nggak ada. Padahal supaya saling mencintai satu dengan yang lainnya, dia mengucapkan salam. Loh, dia mengucapkan assalamualaikum, kemudian nun sewu. Assalamualaikum, amit, bisa. Tapi salamnya hilang.
Padahal pahalanya lumayan itu. Kita mengucapkan salam pahala. Ya, kesunahan yang lebih afdal daripada kewajiban yaitu diantaranya apa? Mengucapkan salam. Tapi sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Nah ini perlu kita menyebarkan. Nah sekarang untuk menyebarkan hal-hal yang mulia, akhlak-akhlak yang baik dari apa yang diajarkan oleh Nabi, alhamdulillah fasilitasnya banyak. Yang pakai HP bisa menggunakan HP-nya. Jadi bukan hanya isinya game, ya yang dia buat chatting, lihat ini, lihat itu, nyari ini, nyari itu. Tidak ada manfaatnya. Sebarkan yang baik. Kita punya buku misalnya, apa bukunya? Kata-kata hikmah. Dari kitab ini, dari kitab itu. Ambil, terjemahkan, sebarkan. Beberapa orang akhirnya mempelajari kata-kata hikmah daripada para ulama kita tanpa mereka masuk di pesantren. Yang mungkin itu akan menjadikan mereka menjadi baik. Bisa juga menyadarkan mereka yang tadinya mereka lupa, lalai, jauh. Kita mungkin menganggapnya sepele. Tapi itu sangat penting. Dan itu yang paling penting dalam agama, yaitu menyebarkan al-ghayyab wa makarimil akhlak bainal umat. Nah berarti apa? Ketika kita di pesantren, ketemu temannya, Assalamualaikum, di jalan. Atau ketika kita pulang, lewat ada orang yang duduk, kita mengucapkan salam, ambil senyum dan lain-lain sebagainya. Terkadang orang itu mau ilmu, tapi karena kita yang membawa ilmu ini tidak menjalankan, akhirnya mereka justru mencemooh dan menjauh. Ini terjadi nih. Misalnya ini ya, ada pengajian di satu musola atau masjid atau satu rumah, rumahnya ustadz atau rumahnya kiai. Yang datang ke pengajian ini kalau ngelewat, ada pos kamling atau orang-orang duduk dia hanya lewat. Ini akhirnya mereka ngomong. Yang duduk-duduk di pos kamling ini ngaji kok enggak ngaji. Nggak ono akhlake, nggak ada sopan santunnya. Akhirnya apa? Mereka tadinya bisa dapat, nggak hanya menjauh, mencemooh, mencela. Coba yang berangkat tadi itu ketemu rombongan orang-orang yang duduk, Assalamualaikum, dan sewu, amit, mungkin tertarik untuk ikut. Tidak ada yang mengajaknya, tidak ada yang mengajak. Dari mana? Hanya dari perilakunya. Yang menjalankan akhlak-akhlak yang mulia dari apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan zamannya para sahabat, zamannya Nabi, zamannya para sahabat. Banyak di antara orang-orang kafir Quraisy masuk Islam itu bukan lewat peperangan, lewat akhlak yang mulia, lewat akhlak mulianya Nabi. Cerita yang sangat sering kita dengar. Orang kafir yang selalu mengganggu Nabi ketika Nabi berjalan dengan melempari kotoran, batu dan lain sebagainya. Apa akhlak yang baik yang diajarkan oleh Nabi kepada kita dan yang dilakukan Nabi untuk orang tersebut? Sakit ya Rasulullah. Di mana rumahnya? Kamu tahu? Iya di situ rumahnya. Nanti antarkan saya. Setelah menjalankan apa yang dilakukan yang dikerjakan Nabi, Nabi berangkat ke rumahnya, menjenguk. Siapa yang dijenguk sama Nabi? Orang Islam? Bukan. Orang yang baik? Bukan. Yang membantu Nabi? Bukan. Yang mengganggu Nabi? Yang mengganggu Nabi? Yang tidak beriman kepada Nabi, kepada Allah. Tapi Nabi dengan akhlaknya yang baik saat datang, setelah bertemu, besok, lusa, saat itu juga. Langsung dia masuk Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan apa? Dengan dicaci maki sama Nabi? Hah? Dengan dinasihati sama Nabi? Enggak. Dengan akhlak.
Dan itu pula yang terjadi kepada Lahib Ahmad Masyhur Al-Haddad ketika datang ke Afrika. Lahib Ahmad Masyhur Al-Haddad ketika datang ke Afrika, beliau belum ceramah, yang masuk Islam itu sudah ribuan. Belum ceramah, belum ngasih mauidhah. Orang lihat akhlaknya, adabnya, sudah masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Belum ceramah nih. Kita terkadang ceramah bolak-balik, nah orang asing sadar. Malah terkadang tinggal tidur. Ini ceramah menyampaikan ayat Al-Quran, hadisnya Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi dan lain sebagainya. Tidur. Apalagi kalau pas Jumatan. Wah, tambah banyak yang tidur. Kalau nggak tidur mainan HP. Ini nggak perlu ceramah, orang masuk Islam. Dengan apa? Akhlak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi. Karena itu perlu akhlak, ini perlu. Nah, karena itu perlu kita menyebarkan. Kita perlu menyebarkan. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti perkara-perkara ini bisa kita wujudkan dengan apa? Bagaimana? Nah, itu ada kelanjutannya nanti. Ya, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadisnya Nabi, kemudian hukum-hukum syariat dan menyebarkan yang mulia, yang baik, akhlak yang mulia dan lain sebagainya, itu dengan bagaimana? Nah, itu akan dijelaskan nanti. Nah, ini akan dijelaskan oleh beliau. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita entakan oleh Nabi Muhammad, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kehidupan kita dihiasi dengan akhlaknya Nabi Muhammad, ada budi pekerti yang luhur dari Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.